Legenda Telaga Warna dan Telaga Pengilon Dieng. Telaga Warna dan Telaga Pengilon adalah objek wisata di Dieng yang paling diminati wisatawan. Ternyata telaga tersebut menyimpan sebuah legenda yang secara turun-temurun diceritakan warga di kalangan Dieng. Legenda Telaga Warna dan Telaga Pengilon Dieng adalah kisah yang menarik untuk ditelisik. Berikut ini kisahnya. Alkisah, pada zaman dahulu kala, hidup seorang ratu yang terkenal di samudera luas sebagai penguasanya. Sang ratu memiliki seorang putri yang cantik, yang telah tumbuh dewasa. Dan kecantikannya pun sangat terkenal, hingga suatu saat datanglah dua orang kesatria muda berparas tampan yang bermaksud meminang putri sang ratu untuk dijadikan istri. Pada saat itu, ratu menjadi sangat bingung. Ia harus memilih salah satu di antara dua kesatria tampan itu untuk dipilih menjadi menantunya. Di akhir kebingungannya, muncullah ide sang ratu untuk mengadakan sayembara membuat telaga. Siapa yang lebih cepat membuat telaganya, dialah yang boleh mempersunting putrinya. Pada waktu yang telah ditentukan, dua kesatria tampan itu berlomba membuat telaga. Ternyata kesatria pertama lebih cepat dalam membuat telaga Menjer daripada kesatria kedua yang membuat Telaga Pengilon. Oleh karena itu, kesatria pertama pun dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menyunting putri ratu sebagai istrinya. Waktu berjalan dan belum berselang 2 hari mereka menikah. Ratu disertai putrinya berwisata ke Dieng. Saat mereka tiba di kawasan yang sekarang menjadi cagar alam, mereka menikmati keindahan panorama dan kemilaunya Telaga Pengilon. Maka saat pandangan sang ratu tertuju ke Telaga Pengilon, ia begitu terkesan dan serta-merta mencari informasi siapa gerangan pembuat telaga ini. Seperti diceritakan, pembuat tidak lain adalah kesatria kedua yang kalah dalam perlombaan. Tak lama kemudian, sang ratu memanggil pengawalnya dan memerintahkan untuk menghadirkan menantunya, si kesatria pertama, ke hadapannya. Begitu menantunya datang menghadap, sang ratu langsung bersabda, "Kamu saya batalkan menjadi menantu, dan kamu saya kutuk menjadi naga untuk menjaga samudera." Kemudian posisi kesatria pertama sebagai menantu pun digantikan oleh kesatria yang kalah dalam lomba. Tapi mengapa sang ratu tidak teguh pendirian lalu berubah pikiran? Alkisah, saat menikmati indahnya Telaga Pengilon, sang ratu dan putrinya sangat terkesan. Dalam hati mereka membandingkan dengan Telaga Menjer buatan kesatria pertama yang biarpun waktu pembuatannya lebih cepat, namun buatannya kasar. Airnya beriak atau bergelombang. Ini menandakan bahwa sifat pembuatnya kurang baik. Sebaliknya, Telaga Pengilon buatan kesatria kedua airnya jernih, berkilau-kilau, tenang, penuh kedamaian, dan semua ini menandakan bahwa kesatria kedua pembuat Telaga Pengilon ini memiliki sifat dan hati yang baik. Karena sangat terkesan, lalu sang ratu dan putrinya pun mandi. Mereka menyangkutkan pakaiannya di pepohonan. Di tengah-tengah keasikan mereka berkecimpung di dalam air yang sejuk, sekonyong-konyong datang angin kencang yang menerbangkan pakaian sang ratu dan putrinya yang berwarna-warni jatuh di bagian telaga yang lain.
Sesaat air telaga itu berubah warnanya, lalu terciptalah telaga warna sebagai akibat jatuhnya pakaian sang ratu dan putrinya ke dalam air telaga.